Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah senantiasa menyenangkan kita dengan semua yang Allah senangi dan menjadikan kita benci dengan apa yang Allah benci. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah SWT, pada hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang sedikit tentang maraknya sosial media yang kadang seringkali menjadikan kita terlena dan kadang menjadikan waktu kita habis hanya untuk hal-hal yang sebenarnya ya kurang bermanfaat dan berfaedah untuk kita. Sehingga terutama di bulan Ramadan ini, waktu yang seharusnya bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya kadang menjadi habis hanya karena kesibukan kita dengan media-media sosial yang sekarang banyak bermunculan. Teringat ketika kita masih kecil gitu ya, kalau Ramadan itu kayaknya asik banget gitu ya. Ramadan tuh memang benar-benar momennya tuh benar-benar kerasa banget. Karena di Ramadan itu waktu mengaji itu semakin ditambah. Kita jadi sibuk baca Quran, kita jadi sibuk datang pergi ke majelis musola masjid itu benar-benar suasananya hidup banget gitu ya. Sehingga suasana Ramadan tuh memang benar-benar tampak gitu ya, benar-benar kerasa berbeda gitu ya. Ya karena memang masih belum banyak godaan sehingga akhirnya kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu Ramadan tuh dengan hal-hal yang subhanallah sangat positif gitu ya. Bahkan dulu teringat anak-anak kecil ya, waktu kita Umi sendiri masih kecil gitu ya, asik banget ya karena emang tidak kenal dengan yang namanya handphone dan sebagainya, sehingga kadang ya kalaupun memang habis waktu untuk bermain pun permainan yang sehat gitu ya, permainan yang terkadang ya menyenangkan, menambah keakraban dan sebagainya. Akan tapi sekarang dengan maraknya handphone ya, lalu terus setelah itu ada media-media sosial yang ada di dalam yang ya sebenarnya sekarang mulai bermunculan ya, menjadi suatu hal yang kadang menarik, asik gitu ya, menggoda, sehingga kadang kalau kita sudah masuk di dalamnya itu menjadikan kita itu benar-benar terlena, sehingga kadang gak kita sadari waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam tuh habis ternyata ya hanya untuk kesibukan kita itu dengan media-media sosial yang ada. Itu dengan handphone kita gitu ya. Ini harus menjadi suatu hal yang kita cermati gitu ya. Jadi satu hal yang harus kita introspeksi gitu kan. Gimana caranya supaya kita tuh dengan kecanggihan teknologi saat ini kita tidak sampai terlena, karena memang yang kita lihat gitu ya, dengan di era digital ini ya, dengan banyaknya munculnya media sosial yang ada melalui internet itu tadi, itu menjadi sebab memang satu sisi itu ada tujuan untuk membangun komunikasi yang baik, bangun silaturahmi, sehingga sekarang memang untuk komunikasi itu gampang banget. Dulu tuh kayaknya kalau mau telepon-teleponan gitu ya sama orang tua, anak ke orang tua, suami istri, itu memang harus ya dengan telepon, belum lagi nanti kadang kalau sudah teleponnya kadang satu ya untuk rame-rame di rumah gitu kan, kadang antri dan sebagainya gitu ya. Cuma menjadi satu keunikan tersendiri sebenarnya. Hanya memang sekarang komunikasi itu satu sisi enak banget, pakai ngomong, dengar suara boleh. Kalau ternyata nggak puas cuma dengar suara, bisa langsung wajah ketemu wajah, padahal yang satu di ujung dunia sana, satu di ujung dunia satunya, cuma bisa ketemu gitu loh. Terus informasi pun dengan adanya ini semakin mudah untuk kita dapat. Kadang berita baru terjadi 1 jam di ujung dunia sana, berita sudah nyampe di kita. Nah, ini memang satu sisi ya menjadi suatu hal yang asik gitu ya, yang menarik gitu ya. Cuma ya itu tadi, kalau kita tidak pintar-pintar untuk mengambil yang positif gitu, kita bisa akhirnya terjerumus dan akhirnya malah menjadikan menjadi sebab
menimbulkan sesuatu yang negatif akhirnya pada kita, pada keluarga dan sebagainya. Makanya sekarang kita coba semua merenung, melihat dengan kecanggihan teknologi saat ini, masalah tentang komunikasi gitu ya. Coba kita lihat berapa banyak kadang kita menemukan ternyata dengan adanya dengan kemajuan teknologi ini menjadikan jiwa sosial orang tuh semakin mati. Padahal sebenarnya tujuan dibuat media-media sosial ya sebenarnya untuk ajang silaturahmi, tapi ternyata memang benar menyambung. Sampai ada istilah gini, media sosial yang saat ini ada itu menyambung silaturahmi dengan yang jauh, tapi memutus silaturahmi dengan yang dekat. Dan ini banyak kita temukan. Sekarang kita sering menemukan, kalau dulu ya acara-acara untuk menjalin silaturahmi atau mengkomunikasi dengan keluarga itu kadang lewat telepon, kadang nggak semua punya telepon gitu ya, sehingga kadang dengan acara reuni, kumpulan keluarga dan sebagainya. Dan dulu kita ngerasakan kalau sudah ada acara kumpulan keluarga itu benar-benar asik banget, benar-benar asik banget gitu loh. Kita ngerasa benar-benar asik banget. Kita ketemu dengan paman kita, dengan bibi kita gitu ya, Pak D, Pak Le, Bule, Bude gitu ya, pokoknya belum lagi dengan sepupu-sepupu kita, sehingga kadang obrolan tuh begitu asik, ama nggak ketemu tuh wah kayaknya benar-benar dimanfaatkan waktu berkumpul tuh adalah untuk bercerita, cari tahu komunikasi ini semua informasi dan sebagainya, indah. Tapi sekarang coba kita lihat di acara-acara reuni, apakah reuni apa saja, dari reuni sekolah sampai reuni keluarga ya, atau bahkan mungkin acara makan keluarga saja pun sekarang kita melihat tidak ada lagi suasana yang seperti dulu kita rasakan. Sekarang kita pernah menemukan kalau sudah acara reuni, itu coba semuanya memang kayaknya badannya kumpul, ya ketawa saat, tapi setelah itu nanti pegang handphone lagi, komunikasi dengan yang jauh lagi. Atau kadang semuanya pada duduk di ujung sini, sehingga kadang sepupuan tuh nggak saling ngobrol, karena semuanya udah sibuk dengan handphonenya masing-masing, sibuk dengan dunianya masing-masing. Sehingga komunikasi yang seharusnya dibangun pun menjadi tidak bisa. Bahkan kadang subhanallah kita sering menemukan acara makan bersama keluarga, ada bapak, ibu, anak dan sebagainya. Subhanallah, ya dulu tuh kalau kayak gitu, kalau ada acara keluarga makan-makan, itu asik banget gitu ya. Orang tua anak cerita semuanya dengan pengalaman masing-masing. Bapak cerita kendaan kantor, ibu juga begitu, nanti anak cerita dengan orang tuanya. Tapi sekarang kita sering menemukan melihat acara makan, ternyata semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Sekarang artinya gini ya, kita nggak jauh-jauh ngobrolin ini kalau dengan Ramadan. Di luar Ramadan pun ini sudah menjadi masalah bagi kita. Nah, apalagi sekarang bertepatan dengan Ramadan, di mana seharusnya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tapi ternyata dengan banyaknya maraknya media-media sosial yang sekarang mulai bermunculan ya, ini memang menjadikan komunikasi kita dengan keluarga, dengan orang-orang dekat menjadi terganggu juga gitu. Dan jiwa sosial kita juga menjadi mati ya. Sehingga kadang kita menemukan ada anak tuh kalau sudah berkumpul dalam acara-acara keluarga, ya diam di pojok, gak pernah nyapa bibinya, kecuali disuruh sama orang tuanya, gak nyapa saudaranya, semuanya dengan perintah. Jadi menyapa keluarga itu adalah dengan perintah, tidak dengan inisiatif sendiri. Ini termasuk musibah besar sebenarnya. Nah, terus belum lagi di bulan Ramadan, nah ini kadang menjadi sebab ibadah kita pun menjadi terganggu banget. Sehingga kadang waktu sholat terganggu, waktu baca Quran terganggu gitu ya. Nah, ini kadang sholat juga sambil ibaratnya terawih pun kadang kita nggak bisa lepas handphone gitu kan. Sehingga kadang terawih masih pegang handphone. Jadi giliran udah salam ngeliatin handphone. Keasikan jawab-jawaban handphone akhirnya hampir ketinggalan 1 rakaat. Lihat itu kan udah mengganggu urusan ibadah. Belum lagi nanti baca Quran pun begitu, sebelahnya ada handphone. Baru baca, diniatin 1 juz gak beres-beres. Akhirnya gara-gara selang-seling dengan handphonenya, niatnya 1 juz akhirnya cuma 1 lembar. Lihat. Jadi akhirnya, dan kadang kalau sudah begitu menjadikan kita males. Hanya mau nambah, aduh udah kadung ini soalnya lagi penting, ini begini. Akhirnya membaca Quran pun menjadi sesuatu yang menjadi tidak bisa lagi kita lakukan dengan mudah ya, dengan adanya ya internet ya, dan handphone ya yang ada juga, apalagi dengan media-media sosial yang ada. Sehingga makanya perlu kita mulai mengatur cara bagaimana agar media sosial atau ya dengan kecanggihan teknologi, dengan canggihan komunikasi yang saat ini sekarang bermunculan, tapi kita tetap tidak sampai terjerumus di dalamnya, sehingga menjadikan hal-hal yang seharusnya perlu ya, seharusnya yang yang harus kita lakukan malah kita tinggalkan, yang tidak perlu kita lakukan malah itu yang kita. Nah, ini kita harus bisa mengatur itu semuanya.
Baik, sekarang untuk yang mungkin masih belum kenal ya, masih belum sampai terjerumus kepada ya masuk terlalu jauh kepada media-media sosial, apa yang menjadikan kita terlena melalui dunia internet dan sebagainya gitu ya. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Mungkin Anda harus bisa memilah dari hal-hal yang bisa Anda dapatkan di handphone Anda, mana yang sekiranya perlu Anda ambil dan mana yang sekiranya tidak perlu Anda ambil. Jangan semua kalau sudah ada informasi, oh ini asik Anda ambil, ini asik Anda ambil, ini asik Anda ambil. Belum lagi kadang media-media komunikasi juga akan menawarkan dengan cara yang berbagai macam, semuanya Anda ambil. Lihat, akhirnya gara-gara seperti itu gitu ya, Anda mau tidak mau kan ya namanya kadang sudah, apalagi kalau sudah Anda mengambil media-media sosial ya yang ditawarkan, maka mau tidak mau Anda akan bertemu mungkin dengan teman-teman yang baru atau apa gitu ya. Artinya Anda akan artinya mau tidak mau Anda akan sering membuka satu media sosial ini dibuka, satu ini. Akhirnya lihat berapa banyak. Belum lagi nanti kalau sudah semakin lama akan semakin banyak teman, semakin banyak informasi yang Anda dapat. Belum lagi nanti kalau sudah mulai dibuat grup ya, Anda akan masuk grup ini. Sehingga kadang subhanallah ya, kita kalau mau terus terang ya, kadang gara-gara baca gara-gara pesan yang ada di media-media sosial kita, itu kayak ngalang-ngalain murojaah Quran loh ya. Ngalang-ngalain baca Quran. Kadang sampai panjang, sampai berjam-jam. Ya, apakah kadang kan gitu, ada grup keluarga, ada grup sekolah, ada grup ini, ada grup ini. Jadi kadang bacanya saja sudah menghabiskan waktu berapa jam. Kadang 1 jam tuh ternyata hanya untuk sekedar baca, ternyata yang kita baca nggak ada apa-apanya, lihat. Ini sering terjadi. Itu kadang satu media sosial saja yang kita ambil gitu ya. Itu terkadang sudah menghabiskan banyak waktu kita. Apalagi jika ternyata kita mengambil begitu banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan ya melalui internet, di dunia internet itu. Lalu media-media sosial juga yang tawarkan. Kita ambil semuanya, lihat berapa banyak waktu yang akan terbuang. Sehingga makanya perlu kita ringkas lagi. Ambil yang sekiranya memang dibutuhkan untuk komunikasi. Kalau memang kita memang butuh, ambil yang sekiranya memang paling urgent, yang paling mudah, dan memang mungkin dimiliki oleh keluarga-keluarga kita atau orang-orang yang memang kita perlu berkomunikasi, mereka juga punya aplikasi tersebut, maka bolehlah kita ambil. Gitu ya. Setelah itu kurangi, yang tidak perlu tidak usah ikut-ikutan. Dan kalau nggak tahu caranya, udah deh, yang sudah nggak usah pengen tahu, cari tahu, yang sudah tahu aja sudah dipakai gitu ya. Yang tidak tahu jangan pengen tahu dan tidak usah pengen tertarik, karena kalau sudah masuk itu pasti nanti kita akan terus terbawa. Jadi ambil yang memang paling maslahat, paling kita butuh gitu ya, untuk misalnya ya untuk menyebar informasi yang baik, untuk berkomunikasi, dan ini ambil seperti itu, memilah. Setelah itu mungkin mengatur waktu kapan kita harus memegang handphone kita untuk sambung silaturahmi melalui media sosial yang kita pilih gitu ya. Kapan kalau kita harus meninggalkannya. Termasuk yang harus kita tinggalkan adalah di saat mungkin ya ketika kita ibadah, tinggalkan. Ketika kita sedang bersama keluarga, tinggalkan. Ketika kita sekarang di sekolah lagi belajar, tinggalkan. Ketika kita hadir majelis, tinggalkan. Ketika kita sedang bekerja, tinggalkan supaya kita menjadi orang yang amanah dengan waktu. Artinya supaya kita tidak khianat dengan yang bekerja, tidak khianat dengan pekerjaannya. Karena jangan sampai nanti di sela-sela pekerjaannya yang seharusnya dia memang digunakan bekerja, dia pakai untuk bercakap-cakap, berkomunikasi melalui media sosial, gitu ya. Terus juga ketika kita sedang membaca Quran, sholat, nah supaya kita nggak terganggu, biar kita bisa fokus sholat, kita bisa maksimal, baca Qurannya pun ternyata bisa sesuai dengan target. Gitu juga. Jadi ketika di sekolah juga begitu, jangan sampai guru menjelaskan ternyata malah kita sibuk dengan handphone kita, akhirnya apa yang disampaikan guru menjadi sesuatu yang terlewatkan, kita pun akan rugi. Jadi dan juga paling penting juga adalah waktu kebersamaan dengan keluarga. Kalau sudah ada acara kebersamaan dengan keluarga, tinggalkan. Karena itu akan menjadikan komunikasi kita dengan orang tua, komunikasi suami dengan istri itu menjadi terganggu. Maka tinggalkan itu semua, gitu ya. Tinggalkan khususnya ketika kita sedang berkumpul bersama orang tua, bersama suami, bersama anak, maka prioritaskan adalah kebersamaan kita saat itu. Dan jadikan itu ada obrolan indah, guyon dengan keluarga, itu menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah terus setelah itu, bagi yang sudah terlanjur memasuki dunia, ya sudah banyak berkecimpung di dunia maya dan juga mungkin sudah memiliki media sosial yang banyak gitu ya. Maka sekarang perlu mungkin Anda untuk mengurangi ya yang sudah ada. Artinya kalau sekiranya sudah tidak perlu, Anda hapus saja. Anda ambil yang paling
perlu untuk Anda ambil. Selebihnya supaya apa? Supaya untuk mengatur waktu untuk kita supaya tidak terlalu habis waktu kita di situ. Ya. Dan terus setelah itu Anda juga kalau sudah terlanjur masuk kepada ya media-media sosial yang ada gitu ya, dan juga sudah hindari ya, termasuk hal yang harus Anda hindari di saat Anda memegang handphone dan juga Anda sudah memilih media-media sosial ya yang ada di dalamnya. Hindari untuk menyampaikan berita yang tidak baik. Hindari untuk menyampaikan berita yang Anda tidak tahu kebenarannya. Hindari untuk berkomentar dengan komentar yang tidak pantas. Jangan sampai apa yang kita ambil ya, berita kita menjadi sebab fitnah. Ya. Jadi jangan sampai nanti ibarat berita hal-hal yang tidak baik yang kita share ini malah menjadi sesuatu yang diambil oleh orang. Akhirnya gara-gara informasi yang tidak baik yang kita sampaikan, orang terjerumus kepada kemaksiatan, maka ada hitungannya di hadapan Allah. Hindari untuk menyampaikan berita-berita yang Anda belum tahu kebenarannya. Karena kalau Anda menyampaikan berita-berita hoax seperti itu, lihat, kalau ada orang termakan, darahnya dimengolkan, caci maki dan sebagainya, lihat, Anda akan menanggung dosanya. Hindari berkomentar dengan komentar yang tidak baik. Ingat pesan Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa ngomong gitu nggak baik, diam saja. Itu lebih selamat. Hindari. Karena jangan sampai akhirnya komentar kita ini ternyata subhanallah ada hitungannya semua di hadapan Allah. Apalagi sekarang musibah yang terbesar, orang semuanya berkomentar. Paling mudah berkomentar, dan kadang subhanallah kita sampai pengen nangis kalau udah baca komentar-komentar, apalagi juga sudah berkaitan dengan ulama-ulamanya Rasulullah SAW yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang selama ini kita kenal dengan kebaikannya, dengan dakwahnya, dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ternyata sekarang begitu banyak orang begitu mudah mencaci maki ulama, mencaci maki orang yang selama ini kita kenal dengan dakwahnya yang masya Allah, giroh Islam yang luar biasa. Itu ternyata begitu mudahnya orang tuh kadang mencaci, menyalahkan ini hanya karena merasa beda pendapat, hanya karena merasa tidak sesuai. Cacian itu begitu mudahnya keluar. Bahkan fitnah pun kadang sering dikeluarkan. Padahal kebenarannya kita tidak tahu. Termasuk sekarang apalagi banyak ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang difitnah dengan fitnah yang sangat keji berkaitan dengan wanita dan sebagainya. Kita nggak tahu kebenarannya. Kadang nggak tahu kebenarannya. Kalau seandainya ya, bahkan kalau memang ada berita-berita keji seperti itu, fitnah-fitnah berkaitan dengan urusan laki-laki atau perempuan gitu ya, urusan masalah aib-aib yang sebenarnya harus ditutup gitu ya. Itu kalau seandainya benar pun gak pantas kita ngomongin. Gak pantas kita komentar merendahkan dan sebagainya, gak pantas. Apalagi jika ternyata beritanya juga tidak jelas dan kan husnul dan tidak akan terjadi seperti itu, tapi ternyata kita sudah melemparkan caci maki merendahkan ulama. Hati-hati dalam ulama masmum. Darahnya ulama itu masmum, beracun. Artinya kalau kita tidak hati-hati dalam menjaga lisan kita, takut menjadi sebab musibah besar bagi diri kita dan keluarga kita. Makanya hati-hati di dalam berkomentar. Nah ini hal yang harus dipahami atau kita perhatikan dalam urusan masalah media-media sosial ya, dan keterlibatan kita di dalamnya. Insya Allah semoga Allah menjaga kita semuanya, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah menjauhkan kita dari segala kehinaan, semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga hati kita, menjaga semua anggota tubuh kita dari segala hal yang menjadikan Allah murka kepada kita. Insya Allah, dan semoga berkat Ramadan yang mulia ini Allah bukakan terus pintu-pintu kebaikan untuk kita, dan semoga Allah jaga kita dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.